Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Tema 3C, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Ya, hari ini udah masuk ke tema 3C ya anak-anak ya. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Benda terdiri atas dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati ya anak-anak ya. Contoh benda hidup, coba anak-anak perhatikan apa saja ya contoh benda hidup. Nah, lihat perhatikan gambarnya. Pastinya ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Sedangkan contoh benda mati yaitu ada meja, ada kursi, ada buku, ada sepeda, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak ya. Contoh-contoh benda mati di sekitar kita. Bagaimana benda dan bahan pembuatnya? Nana perhatikan ya. Bahan benda itu apa saja? Berasal dari kayu, ada yang dari plastik, ada benda yang berasal dari kain, dari karet, dari logam, dan lain sebagainya, termasuk dari kaca. Ya, termasuk kertas juga. Jadi ada kayu, plastik, kain, karet, logam, kaca, kertas. Benda terbuat dari kayu. Kayu merupakan bahan dasar pembuatan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan hutan secara liar yang akibatnya dapat merusak lingkungan di hutan ya anak ya. Namun dalam penebangan pohon hendaknya kita juga melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Anak-anak harus tahu ya. Penanaman hutan kembali atau pohon kembali, namanya reboisasi. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu. Anak-anak pasti tahu di rumah kalian banyak, di sekolah banyak. Ada kursi, ada meja, ada lemari, ya, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kayu ya anak-anak ya, coba diperhatikan. Yang pertama keras dan kuat, yang kedua tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah, dan yang seterusnya itu dapat dibentuk. Itu adalah sifat-sifat kayu. Nah, kemudian benda yang terbuat dari plastik. Nih, apa saja banyak ya, kalian pasti punya tempat minum. Nah, kemudian apalagi banyak tempat plastik. Ya, keranjang sampah juga dari plastik. Nah, plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terus secara alami, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Makanya kita harus semangat ya nak, mengurangi pemakaian benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, contoh benda yang terbuat dari plastik ya pastilah kalian banyak ya bisa temukan di mana-mana. Ada ember, ada gayung, ada tempat minum, ya, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat plastik bagaimana? Yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik juga ringan, tidak mudah pecah ya anak-anak ya. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, tembus pandang. Itu diantaranya adalah sifat-sifat dari plastik. Benda yang terbuat dari logam, kira-kira apa saja ya nak ya? Nah, beberapa logam yang terkenal misalnya apa? Ada aluminium, ada tembaga, ada emas, ada besi, ada timah, dan juga perak. Nah, kalau logam itu ada dua jenis. Ada logam murni dan juga ada logam buatan manusia. Logam buatan biasanya digunakan sebagai pengganti logam murni karena logam murni bersifat terlalu lunak untuk digunakan.
Oleh karena itu, ditambahkan dengan bahan lain agar lebih kuat dan keras. Logam buatan manusia yang tidak mudah berkarat seperti stainless atau baja ya anak-anak ya. Logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat juga tahan panas. Seperti apa? Seng dan aluminium yang digunakan untuk panci ataupun untuk penggorengan. Nah, sifat-sifat dari logam bagaimana anak-anak? Yang pertama, sebagian besar logam berbentuk padat ya anak-anak ya. Yang kedua, logam bersifat keras, kuat dan tidak lentur. Yang ketiga, tidak menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Yang keenam, beberapa logam tidak mudah berkarat. Sekarang kita belajar tentang benda yang terbuat dari karet. Dari mana anak ya karet itu berasal? Karet berasal dari getah putih pohon karet yang telah mengalami proses pengolahan. Benda yang terbuat dari karet banyak digunakan untuk membuat sarung tangan yang digunakan oleh dokter maupun perawat. Karena apa? Karena tahan kuman. Itu anak-anak ya. Sifat-sifat dari karet itu sendiri adalah yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga tidak tembus air ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut dengan benda yang terbuat dari kaca. Kaca itu dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh. Kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contoh benda yang terbuat dari kaca apa saja anak-anak, coba perhatikan. Yang pasti ada cermin, ada gelas, ada piring. Ya, jendela juga kan ada kacanya juga ya nak ya. Sifat-sifat dari kaca yang pertama berwujud padat, yang kedua kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang, yang ketiga tahan panas, yang keempat mudah dibentuk jika dipanaskan, yang kelima tidak menyerap air ya anak-anak ya. Itu sifat-sifat dari kaca, tolong diperhatikan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Wita dan Bu Ada tugas hari ini yang harus anak-anak kerjakan, yaitu kerjakan buku mahir tema 3C. Yang pertama halaman 3 aktivitas 4. Yang kedua halaman 21 aktivitas 2. Yang ketiga halaman 22 aktivitas 3. Tugasnya hari ini ada 3 ya anak-anak ya. Jangan ada yang terlewat. Tugasnya ditunggu hari ini sampai pukul 2 siang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.